Buka dulu halaman 32. Halaman 32 baris ke-6 dari atas. Baris ke-6 dari atas. Tarik dikit ke kiri. Wa'ala walatil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala syafi'il ummah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa walah. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus Ketua LKM Masjid Al-Mujahidin, yakni Al-Ustadz Al-Hajj Saiful Hidayat, yang kami hormati Al-Ustadz Al-Hajj Mahfud, serta para asatidzah dan ustadzat yang lain yang kami muliakan. Di pagi ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, baiklah kita akan melanjutkan perbincangan kita sedikit tersisa berkaitan dengan masalah salat. Setelah itu kita masuki yakni masalah zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi ila ghairi amin. Wa ala wulatil umuri, dan bagi pemerintah di dalam pemerintahan Islam, di kewajiban pemerintah apa ayyahmilul ammata, untuk mendorong orang-orang secara umum ala fi'lis sholatil maktubah, terhadap pelaksanaan atau mengerjakan sholat al-maktubah yang diwajibkan. Jadi pemerintah berkewajiban menyuruh orang sholat, orang mukmin tentunya. Kalau orang-orang non mukmin, non muslim, itu tidak ada urusan dengan mereka, tidak dipaksakan. Ya. Jadi tanggung jawab terhadap orang-orang yang beriman secara umum untuk mengerjakan sholat yang wajib. Wa alaihim, dan bagi wulatul amri, pemerintah tersebut, ayyu'akibu, untuk memberikan sanksi, min tarkiha, karena meninggalkan sholat tersebut kasalan, karena malas, hal keadaannya malas. Jadi kalau dia malas, orang yang disuruh sholat itu diberikan sanksi. Dengan apa? Bil qatli, dengan membunuh. Di dalam pemerintah Islam halal darahnya. Jadi orang yang meninggalkan sholat karena malas, lebih-lebih karena menyatakan sholat itu tidak wajib, itu dibunuh.
dan yang demikian itu dibunuh tadi ba'dal istitabati, setelah diminta untuk bertobat. Enggak langsung dibunuh, dipanggil dulu ya, diingatkan, minta untuk tobat, untuk kembali kepada Allah, tobat atas sholat yang ditinggalkan. Dan setelah tobat wajib untuk mengqadha, membayar sholat yang ditinggalkan. Ya, berapa banyak yang ditinggalkan itu wajib dia untuk mengqadhanya. Illam yatub, sekalipun jika dia tidak taubat. Illam yatub, jika dia tidak taubat. Wa 'alal wulati, dan terhadap pemerintah, ismun adimun, dosa yang besar, wa harajun, idza sakatu, dan juga merupakan dosa lah apabila mereka itu diam aja, kagak menegur ya. Andzalika, dari orang yang meninggalkan sholat itu, ma'al ilmi, beserta dia tahu ya, bahwasanya itu adalah kewajiban di dalam agama ya. Dia dosa kalau diam aja, tidak menegurnya, tidak nyuruh taubat. Jadi penanggung jawab negeri ini berdosa semuanya ya, mereka itu kalau tidak menegur. Wa qassaru, dan mereka itu teledor fil qiyami, di dalam mendirikan, yakni pelaksanaan sholat tersebut dengannya ya. Mereka teledor dalam melaksanakan hukum tadi ya. Wala rukhsata, dan tidak ada keringanan ya, lahum, bagi mereka, fi tarki dzalika, untuk meninggalkan hal tersebut. Di sholat itu tidak ada keringanan, tidak ada rukhsah. Paling rukhsahnya kalau bepergian itu ada sholat qashar jama', ada sholat jama' ya. Itu ada rukhsahnya. Tapi rukhsah dalam arti meninggalkan sholat dan meninggalkan memerintahkan sholat itu kagak ada rukhsah, nggak ada pemakluman. Jadi dalam keluarga kita begitu pula tidak ada rukhsah anak-anak kita untuk meninggalkan sholat. Jangan kita memaklumi bahwasanya ya masih anak-anak, masih bocah ya, padahal sudah balik ya. Ini kagak ada rukhsah meninggalkan sholat, pokoknya wajib. Dan kalau dia tinggalkan sengaja atau tidak sengaja, hukumnya adalah hutang kepada Allah, dan dia harus membayar hutang tersebut dengan mengqadha. Wala rukhsata lahum fi tarki dzalika, tidak ada rukhsah di dalam meninggalkan hal tersebut. Wa ma yajri majrahu, dan apa yang berjalan di tempatnya, min umurid dini, dari masalah-masalah agama, itu tidak ada rukhsah. Pokoknya wajib sholat ya, yang paling pokok. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi diingatkan kepada pemerintah untuk bertanggung jawablah dia, untuk memerintahkan, mendorong, dan kalau memang diperlukan untuk diberikan hukuman, berikan hukuman. Bahkan tadi bil qatli ya, dengan membunuh orang tersebut ya, dengan memenggal orang tersebut. Kalau dia malas, kalau dia kemudian mengadakan sholat itu tidak wajib ya.
Ini betapa pentingnya sholat, dan tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan untuk meninggalkan sholat, untuk tidak memerintahkan sholat, tidak ada keringanan. Semuanya adalah merupakan kewajiban untuk dilaksanakan. Selanjutnya, wa'lamu ma'asyiral ikhwani, dan ketahuilah, udah ganti pembicaraan nih setelah sholat zakat sekarang. Dan ketahuilah ma'asyiral ikhwani, wahai saudara-saudara, ja'alanallahu, mudah-mudahan Allah menjadikan kita, wa iyyakum, dan kalian, mimman tuzakki, dari orang yang membersihkan, wa dzakaras marabbihi, dan menyebutkan nama Tuhannya, fasalla, maka dia salat. Zakat dan salat ini artinya. Walam yu'siru, dan dia walam yu'sir, dia tidak mengutamakan, memprioritaskan al-hayatad dunya alal akhirah, kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat, allati hiya khairun wa abqa, yang akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Mudah-mudahan Allah memelihara kita tuh, menjadikan kita dan kalian semua termasuk orang-orang yang mimman tazakka wa zakaras ma rabbihi fasalla, dari orang yang membersihkan, bukan tuzakki, tazakka ya, dan menyebut zikir nama-nama Allah, fasalla, maka dia salat, dan dia tidak lebih mengutamakan kepentingan dunia dibandingkan dengan kepentingan akhirat. Jadi lebih mementingkan kepentingan akhirat dibandingkan dengan dunia. Kan kebanyakan kita tertipu di dalam kehidupan ini. Kita lebih melihat masalah-masalah keduniaan dibandingkan dengan masalah ukhrawiyah, masalah akhirat. Karena dunia langsung bisa kita rasakan. Kalau berupa uang bisa kita laksanakan, kita beli apa saja. Kalau berupa jabatan kita bisa memerintahkan apa saja. Berupa yang lainnya juga, anak dan istri adalah perhiasan dunia, termasuk kalau kita lebih cenderung kepada anak istri kita akan menghalangi kita untuk berbuat kebajikan. Ya, jadi tidak mau ngaji, tidak mau taklim, karena di rumah ya kumpul-kumpul aja, kongko-kongko aja ya. Tidak mau bertindak untuk berjalan ke masjid, sholat berjamaah, kemudian taklim, ngaji. Ini namanya lebih mementingkan masalah keduniaan dibandingkan dengan akhirat. Padahal walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih baik darimu daripada dunia. Al-ula itu dunia artinya, lebih baik akhirat dibandingkan dengan dunia. Nah, ini masalah keduniaan ini sebaliknya adalah bukan permasalahan pokok, tapi permasalahan yang sifatnya adalah kita jadikan sebagai sarana ad-dunya. Ya, dunia itu mazra'atul akhirah, sebagai sarana untuk bercocok tanam untuk akhirat nanti ya. Kita kerja bercocok tanam yang akan kita petik nanti di akhirat kelak ya. Dunia itu mazra'atul akhirah, tempat bercocok tanam akhirat ya. Dunia cuma sebagai darus sabab, kemudian darul akibah ya, negeri sebab, negeri akibatnya adalah di akhirat. Yang kita cocok tanam yang baik akan kita peroleh kebaikan pula ya. allati hiya khairu wa abqa. Inna zakata,
baru nih dia menyampaikan zakat tapi diselingi dulu dengan doa tadi. Ja'alallah wa iyyakum, ini doa namanya. Jumlah mu'taridah, kalimat selingan. Kalimat selingan sebelum sampai ke permasalahan. Baru permasalahan. Inna zakata, sesungguhnya zakat, ahadu, salah satu mabadi'il islami, permasalahan-permasalahan pokok, mabda, mabadi, mabani di sini. Jadi permasalahan, salah satu dari permasalahan-permasalahan pokok di dalam Islam, ya, al-khamsi, yang 5 rukun Islam. Wa qad jama'allahu bainaha wa bainas salati fi kitabihil aziz, dan Allah menghimpun, ya, antara zakat dan salat, ya, antara zakat dan salat fi kitabihil aziz, di dalam kitabnya yang mulia, dalam Al-Quran. Jadi kalau Allah menyebutkan salat, pasti juga Allah menyebutkan zakat, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan antara salat dengan zakat. Jadi rukun-rukun itu, rukun Islam, kalau yang namanya rukun kan kalau tidak ada yang satu, yang lainnya nggak jadi, nggak bisa, ya. Punya mobil semuanya lengkap, akinya kagak ada, ya kagak mau di starter, nggak bisa hidup, nggak jalan. Atau akinya ada tapi bannya kagak ada sebelah, yang bisa jalan juga. Nah, ini namanya satu kesatuan, satu sistem unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya sesuatu. Itu rukun di dalam Islam itu, ya, arkan, bagian-bagian yang wajib. Tidak berfungsi yang lain kalau tidak ada yang satu atau tidak ada yang lainnya. Tidak berfungsi, ya, rukun Islam yang lain kalau kemudian tidak ada zakat. Ya, sholatnya, hajinya, puasanya akan sia-sia, ya, kalau memang tidak ada zakat. Semuanya harus satu serempak kita lakukan, wajib untuk kita kerjakan, ya. Faqala azza min qailin, berfirman Allah, maksudnya min qailin. Apa dalam firman-Nya? Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Itu perintah untuk salat dan zakat itu terangkai, satu kesatuan, salat dan zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, dan apa saja yang engkau perbuat, yang engkau persembahkan untuk diri kalian, min khairin, berupa kebaikan. Dari kebaikan artinya berupa kebaikan, minnya lil bayan namanya, makanya kebaikan berupa kebaikan, adalah kebaikan. Yang engkau kerjakan adalah kebaikan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, kamu akan memperoleh di sisi Allah, kamu akan mendapatkan pahala. Kebaikan apapun yang engkau kerjakan, kamu akan mendapatkan pahala. Tajiduhu indallah. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna basir, terhadap apa yang kalian kerjakan itu Maha melihat. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman fi wasfi ibadihil mu'minina, dalam mensifati hamba-hambanya yang beriman, alladzina yuqimunas shalah, ya, yang mereka itu mendirikan sholat, menegakkan sholat. Bukan sholat sebagai zahir aja, ya, kalau sholat itu batin juga, ini namanya menegakkan. Bukan melaksanakan pelaksanaan aja tanpa ada maknanya dari sholat tersebut.
Makanya disitulah kekhusyuan, termasuk kita tahu berkaitan dengan makna-maknanya. Ini berarti menegakkan sholat, bukan sifatnya ritual aja. Kalau sifatnya ritual aja itu akan membosankan. Tapi kalau tahu dia ruh dari sholat tersebut, ya itu akan membuat ketagihan melaksanakan sholat. Ya. Ini kebanyakan orang cuma pelaksanaan sholat aja, ya, menghilangkan kewajiban saja, tetapi isi makna dari sholat tersebut dia tidak tahu, dia tidak nikmati, dia tidak rasakan. Ini bukan menegakkan sholat namanya. Secara batinnya, ya batin sholat itu kagak ada, cuma zahirnya aja, kelihatannya aja sholat, tetapi batinnya kagak. Nah ini yang perlu kita kejar adalah juga di samping secara zahir, ya hukum fikih, gerak-gerakannya, kemudian secara batin, ya tasawuf, ya di dalam inti dari sholat itu pun harus ada zahir dan batin dari sholat. Itu namanya baru aqimis sholat. Ya. Makanya kita suruh aqimis sholat, dirikanlah sholat, ya. Tegakkanlah sholat. Alladzina yuqimuna sholat, orang yang menegakkan sholat, apalagi wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan langsung tuh terangkai, dan dari apa yang kami berikan rizki mereka itu mereka menginfakkan, mengeluarkan zakatnya, atau yang sifatnya sunnah juga dalam arti sedekah. Fi qaulihi ta'ala ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah Ta'ala, ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah mereka yang beriman dalam arti yang sesungguhnya. Jadi orang yang melaksanakan, menegakkan sholat dan menunaikan zakat, mengeluarkan zakat, itulah orang-orang beriman yang arti dalam arti yang sesungguhnya, yang betul-betul beriman. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang yang beriman, baik laki-laki, wal mu'minatu, orang-orang yang beriman perempuan, ba'duhum, sebahagian mereka, awliya'u ba'din, ya, melindungi akan sebahagian, sebagai wali pelindung teman akan sebahagian. Kerjasama orang-orang yang beriman dalam menyebarkan dakwah, kerja kolektif, kerja jama'i. Ini jelas bahwasanya dalam Al-Quran orang-orang yang beriman laki-laki, orang-orang yang beriman perempuan, sebahagian mereka yaitu saling melindungi, ya, menolong, ya, bibah, ya, dengan sebahagian. Ba'duhum awliya'u ba'din, ya. Jadi sebagai pelindung yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka memerintahkan dengan perbuatan yang baik, perbuatan ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka melarang dari perbuatan kemunkaran. Ini adalah dakwah nih. Dan ini termasuk amar ma'ruf nahi munkar, bagian dari syu'abil iman, bagian dari cabang-cabang keimanan, ya. Wajib kita melaksanakan yang baik atau menyuruh, memerintahkan yang baik dan melarang orang dari perbuatan buruk. Itu adalah kewajiban kita, bagian dari cabang-cabang keimanan. Kalau kita beriman, itu kita laksanakan, ya. Jadi kalau lihat kemunkaran, itu kita larang. Kalau lihat ma'ruf, kita dorong, ya. Kita suruh mereka berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan. Jangan kita masa bodoh, ya, terhadap perbuatan-perbuatan ma'ruf, ya, perbuatan kebaikan, dan melarang dari perbuatan kejahatan, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari cabang-cabang keimanan. Walaupun berkaitan dengan masalah dakwah, ulama ini beda pendapat. Ada yang menyatakan kewajibannya adalah kewajiban kifai, fardu kifayah, ya.
Ada lagi menyatakan bahwasanya kewajibannya adalah fardu ain, sesuai dengan kemampuan kita untuk ngajak orang ke jalan Allah, ya. Sehingga di dalam Al-Quran itu ada istilah di dalam surah wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Wal takum minkum, dan hendaknya ada di antara kalian, ya. Itu di antara diartikan minnya, berarti sebahagian. Dakwah itu adalah kewajiban sebahagian. Tetapi kalau minnya diartikan lil bayan, bukan lil tab'id, bukan untuk sebahagian. Lil bayan artinya untuk tadi bayan itu penjelasan, ya. Wal takum, hendaknya ada minkum, yaitu orang-orang, ya, kamu gitu kan. Minnya lil bayan namanya. Nah, ini berakibat bahwa dakwah itu ngajak orang ke jalan Allah adalah kewajiban individu, kewajiban fardu ain. Kalau min diartikan sebagai litab'id, di antara kalian, berarti ada yang lain tidak, ya. Ini kewajibannya kewajiban fardu kifayah. Tetapi banyak bahwasanya ulama yang mendukung dakwah ini adalah fardu ain. Tiap orang berkewajiban untuk dakwah. Nyuruh anaknya sholat itu berdakwah, nyuruh anaknya ngaji itu berdakwah, ya. Ngajak temannya pergi melakukan kebaikan itu berdakwah, sesuai dengan kapasitas kemampuan kita, ya. Dakwah di bidang apa kita, ya. Di bidang kita cuma bisa pengetahuan umum misalnya, ya, kemudian kita manfaatkan pengetahuan kita dan kemudian kita tarik berkaitan dengan masalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atau ya ingat Allah lah, itu dakwah, ya. Sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Bukan berarti bahwasanya kita lenggang tangan saja, kagak merasa berkewajiban untuk berdakwah. Sehingga dalam sabda Rasul bahwasanya Nabi menyebutkan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi fadzalika ad'aful iman, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ro'ah, siapa saja yang melihat. Kalau siapa saja kan semuanya, siapa aja, ya. Man ro'ah minkum, siapa saja yang melihat dari kalian munkaron, akan kemunkaran, fal yughayyirhu biyadihi, maka dia harus mengubah dengan tangannya, ya. Kalau dia mampu, ada kekuasaannya, dia punya kekuasaan. Fa illam yastati fa bilisani, kalau memang dia tidak mampu, dia harus mengubah dengan lidahnya, ya. Demo, ya, dengan lidah, dengan apa namanya, ya, berbagai macam orasi yang disampaikan. Karena kelihatannya ini, ya, yang dilakukan adalah satu kemunkaran, ya, di demo itu. Wa illam yastati fa biqalbi, kalau memang kagak mampu juga, ya, dengan hati. Ya, jangan merasa senang adanya kemunkaran tersebut, tetapi merasa benci, cuma bisa di hati kita, cuma bisa berdoa aja. Sebab kekuasaan kita nggak punya. Kemudian lisan kita takut juga, ya. Nah, kemudian adalah dengan hati, itulah ad'aful iman, selemah-lemahnya iman dengan hati tersebut. Ini menandakan bahwa amar ma'ruf nahi munkar kewajiban tiap individu untuk melaksanakan, menyuruh orang ke jalan Allah, ya. Mengajak orang sholat berjamaah itu termasuk dakwah namanya. Oke, sesuai yang kita bisa dah, ya. Jangan diem aja. Wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat, menegakkan salat. Rangkaiannya yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa yu'tunaz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Mendirikan salat, menegakkan salat itu, ya, berentet atau berurutan dengan yu'tunaz zakah, menunaikan zakat. Wawunya ini mutlakul jam'i, namanya satu kesatuan, ya. Jadi rukun Islam itu satu kesatuan, mutlakul jam'i, bukan sekedar waw atau cuma dan doang, tetapi dannya ini adalah satu kesatuan
Kalau kita melaksanakan sholat, kita harus menunaikan zakat. Kalau tidak kita lakukan salah satunya, berarti tidak diperkenankan semuanya. Wa yuti'una Allah wa rasulahu, dan kemudian wa yuti'una Allah, taat kepada Allah wa rasulahu, dan rasulnya. Ati Allah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada rasul. Ulaika, mereka itulah, ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah yang akan dirahmati Allah, dikasihani Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha gagah lagi maha bijaksana. Ila wairi dzalik, kepada juga selain dari ayat tersebut, dari hal tersebut, minal ayati, berupa ayat-ayat. Itu banyak dah dalil berkaitan dengan masalah Al-Quran, bahwa Allah merangkaikan kalau menyebutkan sholat pasti menyebutkan zakat. Sama halnya kalau menyebutkan walasinal salatu ilal ladzina amanu, kalau menyebutkan amanu pasti wa amilus sholihat, beramal soleh, bukan sekedar iman saja ngomong doang, tetapi beramal solehnya tidak. Ini satu kesatuan yang tidak bisa terpisah. Itu pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yu'addi zakata malihi, maka dia wajib mengeluarkan zakat hartanya. Dari sini maka fa'afhama alaihi salamu, Nabi memberikan pemahaman annaman, bahwasanya orang yang lam yu'addiz zakata, tidak menunaikan zakat, falaisa, maka dia bukan termasuk mukmin, orang yang beriman. Jadi kan man kana yu'minu billahi, siapa yang beriman kepada Allah. Jadi mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, berarti kalau tidak menunaikan zakat, orang yang beriman itu menunaikan zakat, ya, mengeluarkan zakat. Ya, kalau dia tidak mengeluarkan zakat, lawannya adalah dia tidak beriman. Dia tidak beriman dalam arti yang sesungguhnya, ya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia mengeluarkan zakat hartanya. Ini adalah pemahamannya yang diberikan oleh Nabi SAW, ya, bahwasanya siapa saja yang tidak menaikkan zakat, falaisa bimu'minin, ada bi-nya lagi. Bukan falaisa mu'minan, tapi falaisa bimu'minin, dia, maka dia sekali-kali tidak beriman. Jadi kagak beriman. Wa'lam, tetapi bukan berarti setelah dia meninggal diurus dengan cara kafir, enggak, ya. Dia beriman, tadinya tertulis Islam, cuma dalam arti sesungguhnya tidak beriman gitu, sama aja enggak beriman. Tapi jelas pengurusannya itu kan kita tidak tahu, dia tidak menunaikan itu karena apa gitu kan, ya. Tapi karena dia, kalau dia mengingkari, betul tidak beriman, ya. Wa'lam, ketahuilah, annaman, sesungguhnya orang yang sholat, dia puasa, wasoma, dia sholat, puasa, sholat dan puasa, wahajja, dan dia haji, walam yuzakki malahu, dan tidak mengeluarkan hartanya zakat, berarti lam yakbalullahu lahu sholatan, maka Allah tidak menerima sholatnya tuh. Dia sholat, ya, dia puasa, Allah tidak terima sholatnya karena dia tidak menunaikan zakat.
Wala yaqbalullahu lam yaqbalillahu, Allah tidak menerima lahu salatan, salatnya. Wala siyaman, puasanya tidak diterima. Wala hajjan, hajinya kada terima. Hatta yukhrijaz zakata, sehingga dia mengeluarkan zakat. Ya. Kalau tidak mengeluarkan zakat, dah enggak diterima semuanya. Wadzalika, yang demikian itu, li'anna hadhihi al-asya'a, karena sesungguhnya hal-hal ini murtabatun ba'duha bi ba'din, yakni saling terikat antara satu dengan yang lainnya. Jadi saya kemakan tadi bahwasanya wawunya itu wawu mutlaqul jam'i, memang harus satu kesatuan. Ya, jadi kewajibannya bukan kewajiban zakat aja, sholatnya artinya tadi kalau kagak diterima semua kalau tidak melakukan salah satunya. Merupakan satu sistem namanya. Ya, satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan, ya, unsur-unsur tersebut. Ya. Karena dia murtabatun, ya, karena dia merupakan satu kesatuan, ya, sehingga tidak diterima yang satu kalau tidak mengerjakan yang lain. Murtabatun ba'duha bi ba'din, sebahagian akan sebagian. La yaqbalullahu man 'amilal 'amala, Allah tidak menerima orang yang melakukan perbuatan. La yaqbalullahu min amil, bukan amila, min amilil amali, dari orang yang melakukan perbuatan, ya, ba'duha biba'diha, akan sebagiannya, hatta ya'mala, sehingga dia melakukan, biha kulliha, dia lakukan dengannya semuanya itu, ya. Kama waroda, sebagaimana ada dzalika, yang demikian itu, ani Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi nggak bisa orang yang cuma melakukan rukun Islam yang lain tidak melakukan yang lainnya lagi, itu nggak diterima oleh Allah, ya. Atau juga termasuk adalah dia melakukan zakat, menaikkan sholat, tapi kagak mau haji, ya. Padahal haji itu juga kewajiban, ya. Atau kemudian sering ditanyakan bagaimana dia tidak sholat tapi dia puasa, sama modelnya itu, ya. Nggak bisa, ya. Tidak diterima, ya, puasanya karena tidak sholat, ya. Bagian akhir wallahu alam sih, nanti perhitungannya di akhirat, ya, bagaimana tuh kalau gitu. Yang pasti di sini katanya murtabatun, terutama dalam masalah sholat dan masalah zakat, dan juga masalah-masalah yang lain, ya, tadi disebutkan. Begitu pula barangkali kalau kita menyebutkan tidak haji, ya, kemudian dia apa aja bisa, ya, uangnya banyak tapi kagak haji, ya sama aja. Yang lain itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang yang mampu tapi kagak mau haji, nggak mau umroh, ya. Wa'lam, dan ketahuilah, ya. Dan ketahuilah, wa'lam, dan ketahuilah, apa yang perlu diketahui, anna zakata, bahwasanya zakat itu la tajibu, tidaklah wajib, illa fi malin makhsusin, kecuali dalam harta yang khusus. Wahwa, yang khususnya itu apa? An-nisabu, nisab. Jadi nisabnya itu sudah wajib mengeluarkan zakat, gitu. Ada ukuran tertentu, ya. Berapa harta yang dimiliki, berapa emas yang dia punyai, yang mewajibkan dia untuk mengeluarkan zakat. Itu nisab namanya, ukurannya. Jadi ukuran tertentu, nisab.
fi malin makhsusin wa huwa nisab minadz zahabi wal fiddah, dari emas dan perak, wa amwalut tijarah, dan juga harta-harta perdagangan jual beli, tijarah, berniaga, wal hubub, dan biji-bijian, misalnya beras, ya, padi, ya, itu biji-bijian, wathimar, dan buah-buahan, wal an'am, dan binatang, itu ada nisabnya. Wa kadzalika la tajibu, begitu pula tidak wajib illa fi waqtin makhsusin, kecuali dalam waktu tertentu. Wa huwal haul, itulah disebutnya adalah haul. Jadi nisabnya udah cukup, haul itu adalah sudah perputaran 1 tahun hijriyah, hitungnya tahun hijriyah bukan tahun nasional, ya. Jadi perputaran 1 tahun hijriyah, udah ketemu tahunnya. Ini namanya haulnya udah sampai. Kalau udah nisabnya sampai, haulnya sampai, kemudian satu lagi adalah al-milkut tam, arti milik sempurna, milik dia, memang punya dia, ya. Nah itu dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi apa namanya? Fi malin makhsusin wa nisab, kemudian fi waqtin makhsusin wa huwal haul, ya. Fi nuqud, pada emas dan perak, wat tijarat, dan juga perdagangan, dagang, ya, wal an'am, dan begitu pula binatang ternak, wa indal hasadi, dan pada saat menuai fi zar'i, berkaitan dengan masalah azar itu tumbuhan, wastimar, dan juga buah-buahan. Jadi padi wajib zakatnya itu bukan haul, tapi begitu dia tunai, menuai, begitu dia panen itu wajib keluarkan. Buah-buahan begitu juga wajib. Jadi nggak nunggu 1 tahun kalau itu. Ya, misalnya panennya 2 kali dalam 1 tahun, 2 kali dia mengeluarkan zakatnya. Ya. Wal wajib, dan yang wajib adalah qadrun makhsusun, juga dengan ukuran tertentu, wa huwa, dan dia itu adalah, ya, rub'ul usri, 4/10. Apa namanya? Rubu artinya 1/4/10. 2,5% maksudnya sini, ya. Jadi untuk harta tadi, untuk nukud, untuk berupa perhiasan emas dan perak, itu adalah 2,5%. Minan nakdi, itu dari emas dan perak. Wat tijarah, dan juga jual beli, ya, dagang. Wal usru, dan juga 10, ya, 10% lah. Kalau tadi 2,5%, 10% minal hububi, dari, ya, biji-bijian, wasimar, dan buah-buahan, allati, yang tusqa, disiram, bi ghairi ma'unatin, tanpa adanya biaya, disiram oleh hujan, tanpa ada mengeluarkan uang untuk biaya orang mengurus tanaman tersebut. Itu adalah 10%. Wa nisful usri, dan setengah dari 10 itu 5%, fillati, yang, ya, tusqa, yang disiram, bil ma'unati, ya, bil ma'unati, artinya dengan mengeluarkan biaya. Wa amma, dan adapun, wa amma, dan adapun an-na'ami, yakni binatang ternak, wahia al-ibil, binatang ternak itu adalah onta, kalau kita tidak ada onta di sini, wal baqari, sapi, wal ghanami, kambing, ya. Fayatulu,
ya, an-nadhru fiha, maka panjang ya pembicaraannya berkaitan dengan hal tersebut, wa tafsilu dzalika, dan rinciannya fi kutubil fikhi, di dalam kitab-kitab fikih. Fayajibu ala sahibil mal, maka wajib untuk orang yang mempunyai harta. Apa yang wajib? Fayajibu ala sahibil mal ayyata'allama, untuk mempelajari min ulumiz zakati, dari ilmu-ilmu zakat, ma yajibu alaihi ilmuhu, yang dia harus tahu mengeluarkannya. Yajibu alaihi ilmu, dia tahu ilmunya ya. Jadi dia tahu nisab, dia tahu haul, dia tahu al-milku al-kamil ya. Kemudian juga ya, cara-cara mengeluarkannya ya. Kemana tasarrufnya, pemberiannya. Nah, ini dia harus tahu ya, mempelajari itu, karena dia termasuk sahibul mal. Bin ma'rifatin nisab, untuk kenal yang namanya nisab, wal qadri, dan ukuran, allati yukhrijuhu, yang dia keluarkannya, wal mustahiqin, dan dia tahu juga yang berhak untuk menerima zakat tersebut ya. Itu yang boleh orang mukmin, kalau orang kafir nggak boleh ya. Alladzina yajibu alai sarfu zakat, yang wajib untuk disalurkan zakat ilaihim, kepada mereka. Wa ma fi makna dzalika, dan juga termasuk arti yang demikian itu ya, apa saja artinya yang demikian itu. Walil muzaki, dan untuk orang yang berzakat, fi ikhrajiz zakati, oh ini ada lain permasalahan, bagi orang yang zakat, dalam mengeluarkan zakatnya, sawabun azimun, itu ada ganjaran pahala yang besar, wa ajrun karimun, dan juga ganjaran pahala yang mulia, ganjaran pahala yang besar, yang mulia, walahu fihi, dan baginya, bagi orang yang mengeluarkan muzaki tadi, manafi'u, ada manfaat ya. Manafi'u wa fawaidu, dan juga ada faidah-faidah, diniyatun wa dunyawiyatun, baik secara dari segi manfaat yang sifatnya agama dan yang sifatnya duniawiyah. Nanti baru kita lanjutkan, wa fil mali balaya wa fitan, dan di dalam harta itu ada bala, bencana, wal fitan, dan fitnah ya, kalau tidak dikeluarkan zakatnya, maka akan menjadi bencana buat dia, akan boros hartanya ya. Paling tidak kalau masih terus ada, artinya berarti istidraj, Allah berikan terus menerus, tetapi tidak dihancurkan hartanya. Nanti pada saat di akhirat dia akan baru menerima ya, berupa balaya, bencana. Itulah barangkali yang kita bicarakan pada kesempatan ini ya. Mudah-mudahan kita tadi kembali orang-orang yang menunaikan sholat pertama ya, dengan arti bahwasanya iqamatus sholat ya, menegakkan sholat yang di dalamnya adalah secara jasadi, secara fisik kita pelajari gerakan-gerakannya, dan juga secara maknawi ya, secara batin, dari segi batin juga kita tingkatkan ya kekhusyuan, dan juga kita pelajari arti-arti yang kita baca ya, supaya betul-betul bukan kegiatan yang sekedar rutinitas saja yang akan menimbulkan kebosanan ya. Ada orang ungkapannya ya, udah sholat juga kemudian miskin juga ya, kagak ada kaitannya sholat dengan miskin ya. Kaya miskin ya sholat terus, bukan berarti sholat untuk ya, cari kekayaan, bukan ya, tapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena tidak tahu maknanya, intinya dari sholat tersebut, tidak memahami, cuma dilakukan apa saja. Yang kedua adalah bahwasanya zakat ini salah satu dari dasar-dasar Islam ya,
dasar-dasar Islam dari sekian yang kalau kita tidak mengeluarkan zakat berarti tidak diterima haji kita, puasa kita dan yang lainnya, itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah yang bisa kami sampaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim lakal hamdu ala ni'ma'abudi karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdi yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil Qur'an. Salatu wa salaman ta'ufuna bil ghufran. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizat. Salatu wa salaman taj'aluna muqimis salawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat. Salatu wa salaman taqdilana jami'al hajat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin di makarimil akhlaq. Salatu wa salaman taftahu lana abwabal arzaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala maridhi wa salatu wa salaman tusahilu lana jami'al umur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam. Salatu wa salaman tu'afina min jami'il asqam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Nabi rahmah. Salatu wa salaman sayyidis taqalain. Salatu wa salaman tusahilu lana ya Allah ziyaratal haramain Makkatal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah. Sahil lana ziyaratal haramain summal auda wal auda wal auda ilal haramain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Nabi rahmah. Salatu wa salaman tajaluna husnal khatimah wa akhtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Allahumma jalin dan tihai ajalina qawla la ilaha Muhammadur Rasulullah wa anta radin anna ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Salatu wa salaman taj'aluna min ibadikas shalihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.